seperti update aplikasi yang bawa fitur baru, tajam, ringan, dan penuh kejutan. Arsenal datang ke Craven Cottage dengan niat memperbarui status mereka. Dari tim jago kandang, jadi pemangsa di mana saja. Fulham, yang selama 2 musim terakhir jadi bak bagi The Gunners di kandang sendiri, kini bersiap menerima tamu yang datang dengan versi terbaiknya. Sabtu, 18 Oktober pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, menjadi momen penentuan. Arsenal akan menantang Fulham dalam lanjutan pekan ke-8 Premier League. Di atas kertas, skuad asuhan Mikel Arteta datang dengan modal kuat. 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, 8 gol dicetak dan hanya sekali kebobolan. Stabil di lini depan, solid di belakang, paket lengkap. Tapi Craven Cottage bukan tempat yang ramah. Musim lalu, laga di markas Fulham berakhir 1-1, gol penentu Saka dianulir karena offside. Sebelumnya, Arsenal juga kalah 1-2 di malam pergantian tahun. Kutukan kecil? Mungkin, tapi kali ini The Gunners punya cukup bahan bakar untuk membakarnya habis. Momentum sedang memihak. Arsenal baru saja mengalahkan West Ham 2-0, melanjutkan performa apik setelah jeda internasional. Kemenangan atas Newcastle United dan Olympiakos juga jadi bukti betapa konsisten mereka menjalani periode padat. Arteta pun sukses menjaga keseimbangan tim, bahkan ketika sang kapten Martin Odegaard dipastikan absen hingga November. Namun, lubang yang ditinggalkan Odegaard tak dibiarkan menganga. Eze siap mengambil alih peran kreator. Gelandang energik ini tampil menjanjikan sejak awal musim dan kembali menunjukkan kelasnya saat membela Inggris. Di lini depan, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka akan kembali mengisi sektor sayap dengan ancaman nyata di setiap pergerakan. Arsenal juga mencatat dominasi atas sesama klub London. Dari 18 derby terakhir di Premier League, mereka hanya sekali kalah. Dalam laga tandang derby, catatan mereka bahkan lebih stabil. Kemenangan atas Chelsea dan Spurs musim lalu menjadi bukti Arsenal tak gentar saat melangkah ke markas rival sekota. Fulham sendiri datang dengan kondisi kurang ideal. Setelah 2 kekalahan tandang dari Aston Villa dan Bournemouth, kepercayaan diri mereka goyah. Meski belum terkalahkan di kandang musim ini, badai cedera menggerus lini serang mereka. Raul Jimenez dan Rodrigo Muniz diragukan tampil, sementara Josh King kemungkinan jadi tumpuan utama. Tugas berat menanti anak asuh Marco Silva. Secara statistik, Arsenal unggul telak. Dari 14 pertemuan terakhir, mereka menang 9 kali, Fulham hanya sekali. Bahkan, dalam 20 pertemuan terakhir di Premier League, Fulham tak pernah mencatatkan clean sheet lawan Arsenal. Terakhir kali Arsenal gagal mencetak gol ke gawang Fulham, Agustus 2008, nyaris 2 dekade lalu. Selain itu, kedalaman skuad Arsenal membuat Arteta leluasa memainkan strategi rotasi. Total sudah 9 pemain berbeda menyumbang gol untuk The Gunners di Liga musim ini. Tambahan energi dari para pemain yang tampil cemerlang di jeda internasional seperti Saka, Martinelli, hingga Leandro Trossard membuat opsi serangan semakin tajam. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, ini tentang menuntaskan misi yang tertunda, tentang mengakhiri rekor buruk yang menggantung. Arsenal bukan hanya datang untuk bermain, mereka datang untuk menghapus memori buruk di Craven Cottage dan menunjukkan bahwa kutukan itu kini tinggal cerita lama. London Derby malam ini bukan sekedar gengsi, ini ujian karakter, dan Arsenal tampaknya siap menjawabnya. Sementara itu, Gyökeres pun masuk daftar pemain yang ingin bicara di Craven Cottage. Ya, dia kembali ke London dengan kepala panas. Bukan karena Arsenal, tapi karena performa mengecewakan timnas Swedia yang nyaris gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 4 pertandingan kualifikasi, Swedia cuma mengumpulkan 1 poin. Dan ironisnya, Gyökeres selalu dimainkan penuh tanpa sekalipun mencetak gol. Kini, satu-satunya pelampiasan untuk sang striker adalah performa bersama The Gunners. Sejauh ini, Arsenal berada di jalur yang tepat. Mereka memimpin klasemen Premier League dengan 16 poin dari 7 pekan, unggul 1 angka dari Liverpool yang ada di posisi kedua. Namun, ujian konsistensi belum usai. Arsenal akan melawat ke markas Fulham dalam lanjutan pekan ke-8 Premier League Sabtu malam. Kemenangan di Craven Cottage bisa mempertegas dominasi mereka di puncak klasemen, apalagi Liverpool harus berduel berat kontra Manchester United di Anfield.
Bagi Gyökeres, laga ini juga menjadi kesempatan untuk mengakhiri paceklik golnya. Meski telah mencetak 3 gol musim ini, striker 27 tahun itu belum mencatatkan gol atau assist dalam 6 laga terakhir. Performanya menurun sejak terakhir kali mencetak gol saat melawan Nottingham Forest di pekan keempat. Meski begitu, rekan setim dan pelatih tetap percaya pada kontribusinya. Bukayo Saka menyebut Gyökeres sebagai salah satu kunci di balik kemenangan Arsenal sejauh ini, sementara Mikel Arteta menilai sang striker berperan besar lewat pergerakan tanpa bola yang membuka ruang bagi pemain lain. Arteta pun mengaku tidak terlalu khawatir, karena kontribusi Gyökeres tak melulu soal gol. Tantangan Arsenal bukan cuma dari Fulham, tapi juga jadwal padat. Setelah duel di Craven Cottage, Arsenal akan menjamu Atletico Madrid di Liga Champions. Kemenangan atas Fulham menjadi krusial sebagai modal positif menghadapi laga besar di Eropa. Secara statistik, Fulham memang cukup menyulitkan Arsenal. Dari 4 pertemuan terakhir, The Gunners hanya menang sekali. Namun, kembalinya Piero Hincapié dari cedera memberi tambahan amunisi penting di lini belakang Arsenal. Bek asal Ekuador itu sudah kembali berlatih setelah absen 5 laga. Dengan situasi klasemen yang ketat, laga ini tak bisa dianggap remeh. Arsenal wajib memaksimalkan peluang di tengah tekanan jadwal, dan Gyökeres pun punya panggung ideal untuk kembali menunjukkan tajinya. Apalagi, absennya beberapa pilar utama bikin peluang muncul bagi wajah lama dengan peran baru. Ya, Arsenal harus menghadapi Fulham akhir pekan ini dengan kondisi skuad yang tidak ideal. 2 pemain penting, Martin Zubimendi dan Ben White, absen dari sesi latihan terakhir jelang laga. Zubimendi terlihat hanya menyaksikan dari pinggir lapangan, sementara White masih dibekap cedera yang sempat membuatnya absen cukup lama musim lalu. Sebelumnya, Martin Odegaard sudah lebih dulu dipastikan absen karena cedera lutut. Absennya 3 pemain ini membuat lini tengah Arsenal pincang, apalagi mereka juga akan menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pekan depan. Sebagai solusi, Mikel Arteta kemungkinan besar akan menurunkan Declan Rice dan Eze sebagai starter. Satu nama lain yang siap mengisi kekosongan adalah Mikel Merino, yang tak hanya bisa bermain sebagai gelandang, tapi juga sebagai penyerang dadakan. Merino mulai dipasang lebih ofensif sejak musim lalu karena Arsenal sempat krisis striker. Keputusan itu terbukti tepat. Merino mencetak 9 gol musim lalu dan 1 gol di musim ini. Performa tajamnya di timnas Spanyol dengan 8 gol dari 8 laga menambah alasan Arteta untuk kembali memainkannya lebih maju. Meski dihantam cedera, Arsenal tetap punya cukup amunisi. Sekarang, tinggal bagaimana mereka menjaga fokus dan membawa pulang 3 poin dari Craven Cottage.